Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Ramadonata Nandri. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang dampak kebijakan WFH dan hybrid terhadap kinerja karyawan, serta sistem insentif di Indonesia pasca pandemi. Dalam 2 tahun terakhir, banyak perusahaan di Indonesia mengadopsi sistem kerja hybrid dan WFH sebagai bagian dari adaptasi terhadap kondisi pasca pandemi. Kebijakan ini membawa perubahan yang signifikan dalam cara perusahaan mengelola organisasi, mengontrol kinerja karyawan, serta memberikan insentif dan mengendalikan keuangan. Perubahan sistem kerja dari yang semula berbasis kehadiran menjadi lebih fleksibel menimbulkan tantangan baru dalam pengendalian organisasi. Salah satu tantangan utamanya adalah bagaimana memastikan bahwa karyawan tetap produktif meskipun bekerja dari rumah. Beberapa perusahaan mengalami kesulitan dalam mengawasi kinerja karyawan karena keterbatasan komunikasi dan pengukuran kerja yang sebelumnya lebih banyak bergantung pada jam kerja di kantor. Hal ini menyebabkan perusahaan harus beradaptasi dengan sistem evaluasi berbasis hasil atau outcome-based performance measurement. Selain itu, ada ketimpangan antara karyawan yang bisa bekerja dari rumah dan yang harus tetap bekerja di kantor. Ini menciptakan potensi kecemburuan sosial dan ketidakpuasan di dalam organisasi. Perubahan cara bekerja juga berdampak pada perilaku karyawan dalam organisasi tersebut. Beberapa karyawan merasa lebih nyaman dan produktif bekerja dari rumah karena mengurangi waktu perjalanan dan meningkatkan keseimbangan kerja dan hidup atau kita sebut work-life balance. Namun ada juga karyawan yang mengalami kesulitan beradaptasi dengan sistem ini karena keterbatasan fasilitas di rumah atau karena mereka lebih efektif bekerja dalam lingkungan kantor. Kepemimpinan dalam organisasi pun harus menyesuaikan diri. Para manajer tidak bisa lagi hanya mengandalkan pengawasan, tetapi harus mengembangkan gaya kepemimpinan berbasis kepercayaan dan hasil. Sistem insentif dalam organisasi untuk menjaga motivasi karyawan, perusahaan mulai mengubah strategi insentif mereka. Jika sebelumnya insentif lebih banyak berbasis pada kehadiran fisik, kini insentif lebih berorientasi pada produktivitas dan hasil. Beberapa bentuk insentif yang diterapkan antara lain, yang pertama bonus berbasis kinerja. Jadi karyawan diberikan target kerja yang jelas dan insentif tambahan jika mampu mencapainya. Yang kedua, tunjangan kerja dari rumah. Beberapa perusahaan memberikan tunjangan untuk biaya internet, listrik, dan peralatan kerja. Yang ketiga, fleksibilitas jam kerja. Karyawan diberikan kebebasan mengatur jam kerja selama target kerja tetap terpenuhi. Dan yang terakhir, insentif non-finansial. Misalkan tambahan cuti atau program kesehatan mental atau juga kegiatan sosial untuk menjaga keterlibatan karyawan. Kemudian kita membahas tentang pengendalian keuangan dalam organisasi. Dari sisi keuangan, kebijakan WFH dan hybrid memberikan dampak positif dan negatif bagi perusahaan. Di satu sisi, perusahaan dapat mengurangi biaya operasional seperti listrik, sewa gedung, dan fasilitas kantor. Namun di sisi lain ada pengeluaran lain yang baru, seperti investasi dalam teknologi, perangkat lunak, keamanan data, dan pelatihan karyawan agar tetap produktif dalam lingkungan kerja yang virtual. Selain itu, perusahaan juga harus menyesuaikan anggaran untuk program insentif agar tetap kompetitif dalam menarik dan mempertahankan talenta terbaik. Kesimpulannya, kebijakan WFH dan hybrid telah mengubah banyak aspek dalam organisasi, mulai dari cara kerja, sistem insentif, hingga pengelolaan keuangan. Untuk mengatasi tantangan ini, perusahaan harus menyesuaikan sistem pengendalian manajemen dengan fokus pada hasil, bukan hanya sekedar kehadiran fisik. Selain itu, kepemimpinan yang berbasis kepercayaan, komunikasi yang efektif, serta insentif yang relevan sangat dibutuhkan agar karyawan tetap termotivasi dan produktif. Demikian analisis dari saya mengenai topik ini. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai ketemu di video selanjutnya.